banyak banget di luar sana investor-investor retail itu udah hopeless banget investasi di saham Indonesia, teman-teman. Yang mana sekarang itu tanggal 16 Mei 2026, gue itu tadi lihat sebuah cuplikan video di mana orang nomor satu di Republik Indonesia ini bilang gitu, katanya orang desa itu nggak menggunakan dolar. Kenapa beliau bilang seperti itu? Dikarenakan ada yang nanya ya, gimana pandangan beliau tentang rupiah yang melemah nih terhadap mata uang asing, entah itu USD kah atau Singapura dolar dan lain sebagainya. Dan beliau itu bilang kalau nggak salah ya tadi ya, gimana orang-orang desa itu tidak menggunakan dolar sama sekali. Nah, mungkin banyak banget ya di luar sana juga yang ketrigger nih dikarenakan beliau bilang kayak gitu, dan banyak orang-orang di luar sana yang udah hopeless juga ya, yang mana bisa kalian lihat lah dari tahun kemarin dan juga dari bahkan dari minggu kemarin itu IHSG selalu melemah, teman-teman. Kalau kita cek ya berdasarkan harga rupiahnya itu dia udah naik beberapa poin, kalau nggak salah 100 sampai 150 poinnya setiap minggunya, teman-teman. Dan ini bisa dibilang kekhawatiran kita semua ya, entah itu kalian seorang investor bandar lah atau misalnya investor global atau bahkan investor retail seperti gue ini ya, yang mana kita juga pasti mikir nih kalau misalnya kita investasi di Indonesia yang mana harga rupiahnya tuh selalu melemah, sedangkan investasi juga belum tentu untung, teman-teman. Seperti yang kalian ketahui ya, yang mana saat ini tuh IHSG lagi terpuruk-puruknya ya. Kalau posisi saat ini tuh kalau nggak salah IHSG itu di angka 6.723 ya. Ada kemungkinan ini nanti hari Senin juga pasti akan minus lagi, teman-teman. Dikarenakan kalau kalian lihat di indeks MSCI itu dia lagi minus 1% ya, kemungkinan itu akan berefek juga ke harga saham Indonesia juga, teman-teman. Nah, di sini tuh gue agak hopeless juga ya. Yang mana ada pepatah bilang gitu ya, diam itu emas, dan gue sangat agree akan hal tersebut. Kalau misalnya beliau kurang paham terkait hal tersebut ya lebih baik diam aja gitu, lebih baik ya kalian adain rapat internal dan lain sebagainya mungkin untuk membahas hal tersebut, yang mana hal tersebut jangan lu gembar-gembor keluar. Kalau misalnya hasilnya udah ada, misalnya harga rupiahnya semakin menguat nih jadi 15.000 misalnya bersatu dolar, ya kalian bolehlah itu infoin ke media dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya itu belum terrealisasikan ya carilah solusi terbaiknya seperti apa, dikarenakan ya kita sebagai investor retail ya nggak bisa bantu apa-apa ya, yang dan kita juga nggak bisa ya duitnya juga dikit gitu ya, mau misalnya narik nih investasi kita di luar dimasukin Indonesia, dan itu nggak benar-benar berefek sebenarnya ya, yang mana ya kalian ketahui ya, bisa kalian ketahui yang mana investor-investor retail ya paling banyak berapa sih investasi di entah itu di saham US dan sebagainya, bahkan ada yang cuma 1 juta cuma nyoba-nyoba gitu ya. Masa harus ditarik lagi ke Indonesia yang mana harga rupiahnya semakin melemah ya, mungkin orang lain juga berpandangan kalau misalnya hal tersebut malah merugikan dirinya sendiri, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini gue coba untuk bahas sedikit ya tentang portofolio gue yang di saham US. Cuman di video kali ini gue nggak mau masukin ke series pencapaian 1 miliar ya, yang mana di sini gue cuman untuk ya ngobrol-ngobrol santai aja ya, yang mana tadi gue lagi scroll sosmed ya ketrigger tuh ngelihat yang kayak tadi ya, iseng gue pengen bikin video terkait hal tersebut. Jadi sini sesi J ya kita ngobrol santai aja dan diskusi juga, mumpung di luar juga lagi hujan gitu, gue nggak bisa keluar dan nggak bisa nongkrong juga. Makanya di sini gue mau ngebahas nih tentang saham US gue yang dipakai di aplikasi GoTrade Indonesia, teman-teman. Nah, kalau kalian ngikutin dari video gue sebelumnya yang mana di season 6 atau 5 gitu ya kemarin, itu gue kan nginfoin kalau misalnya progres gue udah lumayan oke nih untuk mencapai 1 miliar pertama di saham US ini, yang mana kemarin tuh udah sekitar 15,6% ya untuk achieve-nya. Cuman di sini gue pengen liatin ke kalian yang mana
kalau kalian berinvestasi di saham US, tapi di sini gue disclaimer dulu ya, gue gak ngajak kalian untuk berinvestasi di dimanapun, dikarenakan membeli atau menjual sebuah emiten dan lain sebagainya itu ada di diri kalian masing-masing ya teman-teman. Di sini gue cuma share pengalaman gue gitu. Di saat ketidakpastian ekonomi dan lain sebagainya, nggak tahu ini Indonesia mau dibawa kemana gitu ya. Ternyata investasi terbaik itu ialah investasi ke diri sendiri dan juga disverifikasi aset kalian sebaik mungkin teman-teman. Dimana di sini bisa dibilang meskipun disverifikasi aset gue itu masih condong kebanyakan di saham Indonesia, tapi gue bersyukur ada beberapa saham dan juga aset gue yang ada di US teman-teman, seperti yang udah gue informasikan sebelumnya ya. Untuk alokasi portofolio gue sebenarnya nggak terlalu banyak di US ini, di sekitaran 40 atau 30%-annya dari salah satu portofolio gue yang bisa gue share ke publik ya. Nah, di sini gue pengen coba share ke kalian ya, yang mana kalau kalian lihat nih, sebelumnya tuh kan di video sebelumnya tuh keuntungan gue tuh ada di sekitar 6,66% ya, atau sekitar 9 ribuan dolar ya. Nah, gue agak kaget nih hari ini gue iseng buka kan si aplikasinya dan gue konversiin ke rupiah, itu sekarang naiknya lebih besar teman-teman. Ini ada sekitar hampir naik 1 juta lebih ya, yang mana ini kalau dicek itu nilai tukar hari ini sekitar 17.510 perak teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita pengen deposit ke GoTrade, itu harga 1 dolarnya itu sekarang udah 17.588, yang mana kalau dicek di hari kemarin tuh, kalau misalnya kalian searching ya USD to IDR gitu ya, itu dapat di angka 17.600-an, dan gue yakin ini rupiah pasti akan selalu melemah, mungkin sampai ke harga 18.000 atau 20.000, dikarenakan udah jebol di angka 17.600 ya. Jadi untuk konfirmasinya mungkin nanti dicek di angka 18.000 nih. Kalau misalnya naik nih ke 18.000 udah fix, itu pasti bakal ke 20.000 teman-teman. Nah, di sini gue mau coba share ya, yang mana gue kan disverifikasi aset investasi gue ya ke US juga nih, ke saham US juga, meskipun nggak terlalu banyak sebenarnya, dan gue nyesel juga kenapa nggak dibanyakin gitu ya di saham US ini. Seenggaknya balance lah 50-50 gitu, jadi di saham Indonesia itu 50%, di saham US itu 50% teman-teman. Kalau misalnya gue lakukan itu ya mungkin bisa lebih tenang dan juga lebih nggak terlalu ambil pusing gitu. Misalnya kalau misalnya ada kayak tadi ya, misalnya dari RI1 tuh dia ngomong kayak gini yang mengakibatkan ya banyak goncang, mungkin nih banyak ada goncangan nanti di hari Senin teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, buat kalian misalnya kalau pengen coba berinvestasi di saham US ya gue saranin mungkin bisa masukin beberapa puluh persen dulu, jangan sampai semuanya kalian all in ke saham US teman-teman. Dan kalian untuk membeli saham US gue saranin jangan yang aneh-aneh. Kalau misalnya kalian masih pemula, gue saranin udah cukup aja beli ETF aja teman-teman. ETF-nya kalian bisa pakai yang S&P 500 atau yang Nasdaq mungkin ya. Nah, itu dikarenakan untuk returnnya sendiri sebenarnya kalau ditarik jangka panjang ya, terutama untuk yang S&P sendiri itu, kalau dicek itu dalam 10 tahun CAGR-nya 13% lebih ya, yang mana itu udah worth it dan bisa dibilang udah oke banget ya. Dan itu belum dihitung dividen, kalau nggak salah dividennya tuh kalau nggak salah nggak terlalu besar ya. Untuk S&P ini tuh di angka 1%-an ya, lumayan lah gitu. Jadi tambah kalian bisa reinvestasikan kembali untuk dividen kalian, itu dibelikan lagi si ETF-nya teman-teman. Nah, kenapa gue nyaranin S&P 500 ya, kalian bisa lihat ya untuk saham di US itu banyak banget teman-teman, ribuan ya. Dan kalau misalnya kalian screening satu-satu mungkin bisa aja, kayak misalnya kalian screening saham A, B, C,
Google misalnya, atau Apple dan lain sebagainya, bisa-bisa aja kalau ditarik dalam jangka waktu 5 tahun sih sebenarnya. Kalau kita milih individual stock kayak gitu ya, misalnya Google atau misalnya Apple, itu lebih untung teman-teman. Cuman kan kita nggak tahu nih untuk kedepannya apakah si harga saham ini tetap tetap growth atau enggak gitu, dikarenakan kan untuk posisi saat ini persaingan AI lagi gila-gilanya teman-teman ya. Ada mungkin bakal ada sebuah transisi saham saham teknologi ini, entah siapa nih yang bakal nomor satunya, entah misalnya Google kah atau Apple kah atau misalnya Microsoft dan sebagainya, yang mungkin bakal merajai, entah itu dari sisi infrastruktur untuk AI-nya dan juga untuk teknologi AI-nya dan sebagainya, yang mengakibatkan ada perputaran dari sisi teknologinya ya, mungkin yang menjadi market cap nomor satunya siapa nih, kurang lebih seperti itu, dan yang menguasainya siapa teman-teman. Ya kalau kalian ceklah misalnya untuk search engine untuk Google itu kan, kalau kalau kalian mungkin kerja di bidang teknologi juga, itu udah jarang digunakan sebenarnya, yang mana kalau misalnya ada kendala dan sebagainya, kebanyakan tuh mungkin chatnya langsung di AI ya, entah itu chat GPT lah atau misalnya di cloud dan lain sebagainya. Ya meskipun begitu, dari pihak misalnya dari pihak Google sendiri, mereka nggak tutup mata ya terkait AI ini, dan mereka juga udah mulai bikin juga AI, dan bahkan udah bikin arsitektur dan lainnya ya, kayak misalnya desainnya lah, kan ada ini ya, ada yang Stitch with Google itu ya, untuk AI yang desain, terus untuk Gemini, terus dan lain sebagainya. Dan juga dari pihak Google udah coba investasi ke perusahaan-perusahaan yang lagi mengembangkan AI ya, kayak misalnya Anthropic dan lain sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Dan juga ada investasi di luar sistem AI, kayak misalnya untuk infrastrukturnya, kayak misalnya untuk semikonduktornya dan sebagainya, mungkin ada juga untuk investasi tersebut, yang mengakibatkan ya tadi, untuk saham tersebut ya mungkin masih bisa bertahan atau seperti apa ke depannya teman-teman. Jadi saran gue kalau misalnya masih pertama kali, ya gue saranin kalau nggak mau nyungsep banget gitu ya, ya kalian coba invest aja di ETF S&P 500, bobotnya dibesarin dulu di situ, yang mana mungkin entah itu kalian punya alokasi 10 atau 20% dari total investasi kalian di saham US, itu kalian silahkan, kalian pengen cobain ke individual stock yang mungkin growth-nya lebih kencang, kayak misalnya Nvidia, terus misalnya Google dan sebagainya, ya silahkan kalian coba. Cuman ya kalian harus make sure aja itu, kalau misalnya ada penurunan misalnya dalam 1 minggu 30% dan sebagainya, jangan kaget teman-teman. Soalnya kan di saham US ini beda sama saham Indo ya, nggak ada FCA, nggak ada ARB, ARA dan sebagainya. Jadi benar-benar nggak dibatasin tuh, kalau misalnya dalam satu hari bisa minus sampai 50%, ya udah minus aja 50%, itu nggak ada yang batasin atau nggak ada yang ngeblok lah, intinya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi buat kalian nih gimana, masih optimis nggak untuk investasi di saham Indonesia? Gue sebenarnya agak capek ya ngikutin drama-drama yang ada di Indonesia ini, entah setiap bulan atau bahkan setiap minggu itu ada aja berita-berita yang aneh-aneh yang mengakibatkan gue merasa, bener gak sih gue investasi di saham Indonesia ini gitu ya? Apakah gue melakukan decision yang salah gitu dengan berinvestasi di saham-saham Indonesia? Atau bahkan ini emang kesempatan yang baik gue untuk melakukan pembelian di saham-saham Indonesia pada saat posisinya lagi murah teman-teman. Cuman kalau dicek nih berdasarkan historinya ya kayak misalnya kemarin lah kasus yang Nadiem Makarim, terus tadi misalnya RI1 ngomong kalau dolar tuh nggak terlalu penting dan sebagainya. Terus untuk isu-isu yang lainnya gitu yang mengakibatkan trust issue, kadang gue suka mikir gitu, apakah salah dan sebagainya. Cuman kan sebagai warga negara yang baik ya, gue masih mempercayai lah Indonesia ini bakal menjadi sebuah negara yang maju, dan Indonesia Emas itu masih bisa ke-achieve lah, intinya kurang lebih seperti itu. Cuman kalau misalnya cuman gue doang yang percaya, di mana dari sisi pemerintah atau bahkan dari sisi orang-orang penting lainnya ya, yang tidak memiliki jiwa tersebut gitu, tidak memiliki atau tidak mau gitu membantu Indonesia ini menjadi lebih baik, dan bahkan hanya pengen memperkaya dirinya sendiri, ya sama aja bohong gitu. Gue sebagai orang biasa gitu, orang kantoran biasa atau bahkan investor retail biasa yang remeh banget gitu ya, nggak bisa
terlalu berkontribusi juga sama negara ini, ya udah gue ke gilas gitu ya sama hal-hal tersebut yang mengakibatkan ya nggak tahu nih Indonesia mau dibawa kemana gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi pemerintah dan sebagainya masih kayak gitu, ya udah gue angkat tangan aja gitu ya, itu menerima dan sebagainya. Soalnya kalau misalnya gue melawan sendiri, ya udah nggak akan bisa juga sebenarnya. Kan seperti itu. Tapi gue percaya sama negara ini masih banyak orang-orang baik di luar sana yang menginginkan Indonesia ini maju ke depannya ya. Jadi jangan jangan pernah kalian berputus asa terhadap Indonesia ini. Lakukan terbaik kalau misalnya kalian masih pelajar atau masih kuliah. Kalau misalnya udah kerja dan sebagainya, ya kalian coba bikin hal-hal yang bermanfaat buat lingkungan kalian sekitar lah. Kayak misalnya kalian entah bikin sebuah aplikasi yang bisa membantu orang-orang sekitar, meskipun itu hanya membantu 10 orang, misalnya 5 orang dan sebagainya, tapi itu lebih baik daripada kalian hanya mengeluh di sosial media ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekiannya untuk sesi curhatan kali ini. See you in the next video. Bye bye.